Kalau orang berani keluar dari zona nyaman, berani menghadapi risiko, di situ dia akan bertumbuh lebih hebat lagi. Kalau kita takut keluar dari zona nyaman, alam semesta akan mendobrak dinding zona nyaman kita, membuat kita mengalami lagi proses untuk kita bertumbuh. Mau nggak mau memang begitu kamu. Memang tugas alam itu kan membuat kita bertumbuh. Banyak orang baru nyari lilin ketika lampunya padam, yang lain menyiapkan lilin ketika lampu masih terang. Pilih-pilih aja yang mana. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, kita masih melanjutkan bincang-bincang tentang kesehatan holistik, Pak Wayan. Ya. Dimana ketika seseorang masuk ke dalam zona nyaman, Pak Wayan. Ya. Jadi dia udah enak, udah nyaman gitu. Udah deh gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa atau tidak mau achieve atau menuju kepada yang lebih besar karena dia udah malas mikirin resikonya gitu, Pak Wayan. Jadi akhirnya udah deh, daripada resiko ya udah aja gitu. Sementara ya mungkin kalau kita mau ngelihat dari sisi lainnya bahwa dengan mengambil itu dia bisa bermanfaat lebih baik atau apapun itu gitu. Nah, artinya ada di mana krisis kepercayaan ketika ada di zona nyaman, dia tidak mau mengambil resiko yang baru gitu. Gimana pandangan Pak Wayan? Ada peluang sih, Kang. Orang-orang yang pernah mengalami trauma kegagalan itu takut mengambil risiko ketika dia sudah mencapai sebuah kondisi yang dianggapnya sukses. Dia takut mengambil risiko karena takutnya nanti gagal lagi kayak dulu gitu misalnya. Sehingga dia takut untuk keluar dari zona nyaman. Dia takut untuk bertumbuh lebih besar. Ya kan kadang-kadang beberapa orang itu kayak pohon beringin itu. Pohon beringin ketika dibonsai itu harganya mahal. Anggaplah si pohon beringin bonsai itu merasa, kayaknya aku berharga banget nih. Ketika dibonsai jadi mahal, tapi ketika tumbuh di jalanan dan tumbuh besar lagi, dibuang di situ tumbuh besar, memang dia besar tapi nggak berharga. Ya, banyak orang berpikir, masa sih aku berharga ketika aku besar? Kayaknya aku lebih berharga ketika di sini deh, cukuplah di sini gitu. Nah, orang trauma di situ. Padahal kita tahu kan, kembali lagi cerita tentang sperma itu. Sperma yang berhasil menjadi sel benih lalu menjadi sebuah individu besar, itu kan karena berani mengambil risiko. Risiko keluar dari zona nyaman tempat bapaknya memproduksi dia di kandung testis gitu. Kemudian dia berani keluar menempuh jalan gelap di rahimnya ibu gitu. Menempuh berbagai halangan, rintangan dan masa hidup 3 hari. Sampai kemudian dia berjuang menembus sel telur ibu baru menjadi berkembang tumbuh menjadi tubuh yang besar individu. Itu juga dia berani keluar dari zona nyaman. Kalau saja dia nyaman menjadi sel benih, maka dia akan tetap menjadi sel benih, keluar menjadi keguguran gitu, nggak mau lebih dari itu. Atau ketika dia menjadi benih yang mulai berbentuk seperti cecak, seperti kera gitu misalnya, yang kecil-kecil itu, dia akan lahir seperti itu. Tapi karena aku belum selesai ini, aku harus terus bertumbuh sampai menjadi sekian puluh triliun sel dan menjadi tubuh bayi. Nah, setelah nyaman di dalam tubuh bayi, nyaman loh tubuh bayi di dalam, dia merasa tempat ini sudah nggak nyaman lagi buat aku bertumbuh. Dia keluar lagi. Nah, setelah keluar dia masuk ke rahim yang lebih besar, yaitu rahim kehidupan, rahim ibu pertiwi, untuk menjalani kehidupan dan bertumbuh besar lagi. Bagaimana cara sesuatu bertumbuh besar kalau dia selalu merasa nyaman di tempat yang sempit? Ya, sama seperti pohon yang saya ceritakan tadi, Kang Abu. Berharganya kita, dibelinya memang mahal bonsai beringin, tapi setelah itu diletakkan dan tidak banyak orang melihatnya. Tapi begitu dia ditaruh di tempat tertentu dan menjadi besar, mungkin harganya tidak akan seperti seharga pohon bonsai, tapi banyak orang kemudian datang dan melihatnya di situ. Dari jauh aja orang, pohon beringin itu, aku berlindung di sana dan seterusnya lah. Nah, itu karena dia berani keluar dari lingkungan yang awalnya nyaman ketika dia jadi bonsai. Begitu juga orang. Nah, kalau orang berani keluar dari zona nyaman, berani menghadapi risiko, di situ dia akan bertumbuh lebih hebat lagi. Ya, tapi kebanyakan kita tahu kan, kita tidak mau menghadapi risiko. Ya, tapi kalau model saya misalnya, Kang Bu, saya suka menghadapi risiko. Karena apa? Saya harus bisa melakukan apa yang menurut orang lain tidak bisa saya lakukan. Kamu nggak bisa. Nah, itu tantangan bagi saya. Oke, baguslah kalau saya dikatakan tidak bisa. Akan saya buktikan bahwa saya bisa belajar.
Oke. Saya bisa belajar, saya keluar dari zona nyaman ini, dari ketidaktahuan saya. Ya, sehingga ketika ada orang menunjukkan, kamu kok nggak bisa di sini, oke, saya akan belajar. Makanya saya tidak pernah mengatakan tidak bisa. Saya katakan bisa, saya coba dulu. Nanti kalau nggak bisa, ajarin saya. Sampai saya terbukti nggak bisa. Gitu. Itu yang harus saya lakukan. Nah, ini yang sering saya tunjukkan kepada anak. Kamu bisa, Dit. Kamu bisa. Gitu. Bapak bantu. Nanti kalau nggak bisa, sekarang, kalau nggak bisa sekarang, besok bisa. Kalau nggak bisa besok, lusa pasti bisa. Asal mau bertumbuh. Gitu. Nah, itu yang saya ajak dia untuk mengambil risiko-risiko tertentu. Gitu. Saya suka jalan yang aneh-aneh pokoknya gitu. Ya, orang mendaki gunung jalan biasa, saya turun ke jurang dulu, naik sendiri lagi gitu. Suka yang aneh-aneh gitu. Karena tantangan sih bagi saya gitu. Oke. Tapi Pak Wayan, pertanyaan yang penting adalah bagaimana Pak Wayan melatih diri supaya jadi gitu Pak Wayan? Kan nggak ada latihan ya, dalam artian gini. Itu adalah sesuatu yang di luar dari habits dan Pak Wayan melatih untuk bisa menerima tantangan baru gitu. Gimana latihannya Pak Wayan? Cuman satu aja Kang Abu. Pertama saya harus memberikan perintah kepada diri saya sendiri bahwa orang lain bisa, saya harus bisa, walaupun sekadar bisa gitu, tidak menjadi hebat gitu, tidak menjadi seperti dia, tapi setidak-tidaknya saya bisa memahami bagaimana ketika dia bekerja. Contoh nih Kang Abu, kalau bikin video, saya belajar ngedit video sendiri untuk kemudian menghargai betapa susahnya orang bikin video. Itu contohnya, hanya sekedar tahu. Saya pernah membangun rumah sendiri, artinya membangun dengan bikin mebel, lemari dan sebagainya itu. Setelah bisa, saya di situ sadar betapa berharganya orang itu, betapa beratnya pekerjaan ini, sehingga menghargai pekerjaan seperti itu. Maka di situ pun saya bisa memahami, oh ternyata ketika jadi tukang parkir pun susah ya, tidak semudah yang kita lihat gitu. Harus melawan harga diri kita gitu. Harus belajar melepas sesuatu yang menghampiri kita, barang-barang mewah itu pergi. Ini pelajarannya banyak ini. Nyapu di jalanan, saya nyapu di gang rumah. Gitu kan, kalau orang lain, oh kok Pak Dokter yang nyapu gitu. Memang kenapa gitu. Nah, ada latihan banyak lah di situ. Nah, saya selalu berpikir saya harus bisa. Harus bisa. Kalau enggak, bagaimana saya mengajari orang lain untuk bisa kalau saya enggak bisa? Atau minimal saya tahu kemana mengarahkan orang untuk belajar gitulah. Kira-kira begitu Kang. Keren, latihannya begitu. Terima kasih Pak Wayan. Nah, jadi balik lagi ya Pak Wayan, menghindari resiko ataupun tidak, kalaupun hidup ini adalah selalu dinamis ya Pak Wayan. Ya kalaupun hidup ini dalam artian kita menolak apapun yang akan terjadi dan akan terjadi perubahan, kitanya nggak siap berubah ya akan berubah dengan sendirinya kan. Ya. Makanya kalau di Jawa tuh ada kalimat gini Pak Wayan, kalau kamu tidak mentirakatkan dirimu, maka semesta yang akan mentirakatkan kamu gitu. Oh iya. Jadi suka atau enggak, perubahan itu pasti gitu. Nah, buat orang-orang yang takut menerima resiko baru Pak Wayan, atau udah terlalu nyaman kali ya, apa yang bisa Pak Wayan berikan advice Pak? Sesuatu itu kan bertumbuh Kang Abu. Sesuatu itu bertumbuh. Bahkan ini, ketika lagi-lagi pohon bonsai. Ketika bonsai itu akhirnya tidak bisa merawat dirinya, nggak mau keluar dari zona nyaman, apa yang terjadi? Lama-lama potnya itu bisa pecah sendiri. Memaksa dia harus menyatu dengan alam yang lebih besar lagi. Betul. Nah, jadi kalau dia takut berada di luar, dia akan dibuat begitu. Nah, kalau kita takut keluar dari zona nyaman, maka alam semesta akan menghancurkan, mendobrak dinding zona nyaman kita, membuat kita mengalami lagi proses untuk kita bertumbuh. Mau nggak mau memang begitu kamu. Memang tugas alam itu kan membuat kita bertumbuh. Ya, contoh nih. Kita bikin bangunan. Lama ditinggal bangunannya, alam akan mengambil alih kan. Tuh. Entah burung yang membawa benih pohon ini, pohon itu, akhirnya rimbun jadi tertutup. Betul. Pohon-pohon yang menutup itu menahan debu. Akhirnya dia seakan-akan terkubur oleh debu, jadi terkubur oleh tanah dan seterusnya. Betul. Jadi bangunannya hilang gitu. Betul. Jadi jangan main-main sama alam lah. Nature always win pokoknya. Always. Itu benar sih. Saya pernah baca kisah itu gitu. Ya, betul. Betul. Gak bisa kita menghindar apapun gitu. Jadi mau bertumbuh memecut diri sendiri sebagai alam semesta kecil memecut dirinya, atau mau dipecut oleh alam semesta besar, tinggal pilih. Tinggal pilih ya. Pecutnya lebih gede loh ya.
Ya, pecutnya lebih gede. Ya, berbahaya gitu. Makanya banyak orang yang, aku malas belajar spiritual, ngapain juga belajar spiritual. Tapi sebagai makhluk rohani yang bertumbuh menuju kesadaran rohani, boleh-boleh aja aku nyaman dengan jadi orang kaya, nggak perlu belajar rohani dan sebagainya, bla 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 gitu. Suatu ketika nanti dibuat terpuruk, dibuat hidupnya gelap. Setelah hidupnya gelap, apa yang terjadi? Di situ baru mencari cahaya. Pilih mencari cahaya pada saat kita nggak gelap, gitu. Atau pilih nyari cahaya ketika gelap. Banyak orang baru nyari lilin ketika lampunya padam. Tuh. Yang lain menyiapkan lilin ketika lampu masih terang. Pilih-pilih aja yang mana. Semua kembali kepada pilihan sendiri, gitu. Pertama, kita nggak bisa lepas dari hukum semesta yang selalu dinamis. Bahwa hanya perubahanlah yang akan selalu abadi. Dan yang tidak beradaptasi akan mati, Pak Wayan. Persis. Dan itu semua tidak akan bisa kita ganggu-gugat sebagai hukum. Maka betul tadi kata Pak Wayan bahwa semua adalah pilihan. Tergantung kita mau memilih yang mana, apakah mau mengambil resiko ataupun ya udah aja gitu. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa melawan kedinamisan semesta. Dan keren sih Pak Wayan, terima kasih tadi statementnya bahwa kita mau nyiapin lilin ketika masih ada cahaya atau kelabakan ketika udah gelap gulita, baru nyari lilin. Nabrak sana, nabrak sini, nyari lilin. Nabrak sana, nabrak. Oke, dan semoga kita bisa mengambil kebijaksanaan dan jalan tengah, balik lagi ya Pak Wayan, untuk mengatasi krisis kepercayaan itu. Karena tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali dari dalam diri kita. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama.